Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ica Kristian Silalahi. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri dari kelas C. NIM saya 20010101072. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya di dalam mata kuliah Kepemimpinan Sekolah, Kepemimpinan Guru. Dosen pengampu saya ialah Bapak Dr. Jauhari Manik, MPDK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan kepala sekolah. Sebelum saya menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah, saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan atau kegiatan memimpin merupakan usaha yang dilakukan seseorang dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang lain agar mereka mau bekerja dengan penuh semangat dan kepercayaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam hubungannya dengan misi pendidikan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam mendorong, mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh staf sekolah agar dapat bekerja secara efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan. Kepala sekolah merupakan jabatan karir yang diperoleh oleh seseorang yang sudah lama menjabat sebagai guru. Seseorang diangkat dan dipercayai menduduki sebagai jabatan kepala sekolah harus memenuhi kriteria-kriteria yang disyaratkan untuk menjabat sebagai kedudukan kepala sekolah. Davis G.A. dan Thomas M.A. berpendapat bahwa kepala sekolah yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai jiwa kepemimpinan dan mampu memimpin sekolah. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mempunyai keterampilan sosial. Dan keempat, profesional dan kompeten dalam bidang tugasnya. Pemimpin organisasi terutama dalam bidang pendidikan setidaknya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mampu mengambil keputusan. Yang kedua, mempunyai kemampuan hubungan manusia. Yang ketiga, mempunyai keahlian dalam berkomunikasi. Dan keempat, mampu memberikan motivasi kerja kepada bawahannya. Berdasarkan pendapat di atas, jabatan kepala sekolah memerlukan orang-orang yang mampu memimpin sekolah dan profesional dalam bidang kependidikan. Namun kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tidak semua kepala sekolah memenuhi kriteria yang ada, tetapi lebih mengutamakan pada golongan ataupun kepangkatan yang dijalani melalui masa kerja. Berkaitan dengan kemampuan profesional, Supriyadi berpendapat bahwa pekerjaan profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif pada lembaga yang mendapat pengakuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, jabatan kepala sekolah merupakan jabatan yang dipersiapkan agar calon kepala sekolah mempunyai bekal kemampuan profesional yang cukup untuk memimpin sekolah. Peranan kepala sekolah sebagai administrator, sebagai manajer, serta sebagai supervisor pendidikan perlu dilengkapi dengan keterampilan manajerial. Kepala sekolah merupakan pemimpin yang sangat penting karena dialah yang berhubungan langsung dengan program pendidikan. Dapat dilaksanakan atau tidaknya program pendidikan dan tercapainya atau tidaknya tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah
sebagai pemimpin pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah juga berperan sebagai motor penggerak bagi sumber daya sekolah, terutama para guru dan karyawan-karyawan sekolah. Sukses tidaknya kegiatan sekolah sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Semangat kerja guru dan bawahan lainnya banyak tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Para guru atau para pegawai sekolah akan bekerja dengan baik dan para siswa akan bisa belajar dengan tenang apabila kepala sekolah mampu mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan mereka ke arah pencapaian tujuan sekolah yang efektif. Dengan demikian, dapat digarisbawahi bahwa kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan bagi peningkatan keefektifan sekolah. Atau dengan kata lain, kepala sekolah harus bisa bertindak sebagai pemimpin yang efektif agar mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya untuk mencapai sekolah secara efektif dan efisien. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk mendaya gunakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. Yang pertama, memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah harus mementingkan kerjasama dengan tenaga kependidikan dan pihak yang lain terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para tenaga pendidikan untuk meningkatkan profesinya sebagai manajer. Kepala sekolah harus meningkatkan profesi secara persuasif dan dari hati ke hati. Yang ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah atau partisipatif. Dalam hal ini, kepala sekolah harus bisa berpedoman pada asas tujuan, asas keunggulan, asas mufakat, asas kesatuan, asas empirisme, asas keakraban, dan asas integrasi. Sekian dari saya penjelasan tentang apa itu kepemimpinan kepala sekolah. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera.